Oke, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Didi Kurniawan dan kita akan melanjutkan materi kita, pembahasan kita masih di topik mengenai corporation atau perseroan terbatas. Kita masuk ke video materi part yang ketiga. Tadi di video materi part yang kedua kita sudah membahas panjang lebar mengenai konsep dasar corporation, di mana di situ kita berbicara tentang karakteristik dari corporation. Sampai dengan kita ketemu pada kesimpulan bahwa yang namanya corporation itu adalah satu unit bisnis yang mana sistem permodalannya terbagi ke dalam bentuk saham. Dan dari situ kita juga sudah membahas karakteristik ciri-ciri dari yang namanya corporation, mulai dari legal entity, konsep merupakan subjek hukum yang terpisah, sampai dengan ke bahwasanya corporation itu merupakan subjek pajak sendiri, sehingga yang berakibat kepada adanya double taxation di level korporasi dan di level pemilik orang pribadi. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam, lebih lanjut mengenai perseroan terbatas. Yang akan kita bahas di part yang ketiga ini adalah terkait dengan fitur-fitur dan segala hal ihwal yang terkait dengan corporation. Tentu saja domainnya kita akan bahas mengenai bagaimana pembentukannya, bagaimana proses operasi dari PT-nya, kemudian apa itu saham, kemudian apa itu dividen. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Bahwa tadi di video materi sebelumnya kita sudah berkenalan dan kita sudah paham bahwa PT perseroan terbatas itu kalau di istilah terminologi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya adalah corporation, ya, corporation. Sekali lagi saya ingatkan bahwa PT itu bukan perusahaan terbatas, singkatannya bukan, ya. PT singkatannya adalah perseroan terbatas. Nah, kalau kita berbicara tentang PT, tentang perseroan terbatas, dan kita sudah sering lihat kalau kita beli produk gitu ya, kemudian kita lihat, oh ini dibuat oleh misalkan PT ABC gitu ya. Nah, PT ABC itu jelas merupakan corporation. Nah, kemudian kalau kita lihat misalkan, oh produk ini dibuat oleh PT ABC TBK. Nah, ada yang suka, ada yang embel-embelnya TBK. Ada juga perusahaan yang dia itu tidak ada embel-embelnya TBK. Kan gitu. Nah, jadi berdasarkan apakah sahamnya itu dimiliki oleh umum atau tidak, apakah perusahaan yang berbentuk PT itu sudah go public atau belum, maka perusahaan itu nanti dapat dibagi menjadi dua, ya. Perseroan terbatas PT itu dapat dibagi menjadi dua berdasarkan kepemilikan oleh para pemodalnya. Yang pertama disebut sebagai PT tertutup, private corporation, PT tertutup. Artinya apa Pak? Maksudnya adalah saham perusahaannya itu tidak ditawarkan secara bebas kepada masyarakat umum atau kepada khalayak ramai. Atau bahasa gampangnya, pasti kalau yang PT yang tertutup ini nanti dia namanya di belakang nama perusahaannya ini nggak ada embel-embelnya TBK, tidak ada. Maka jelas bahwa kalau dia tidak ada embel-embelnya TBK, jelas itu adalah PT yang tertutup. Contoh PT tertutup itu apa? Misalkan ada PT Rosalia Indah. Rosalia Indah itu adalah PT yang tertutup. Rosalia Indah itu awalnya dulu bisnisnya adalah berupa bisnis bis otobis, ya, akap. Pusatnya ada di Solo, ya, ada di Solo pusatnya. Nah, sekarang sudah ada restorannya, kemudian ada ekspedisi paket, ya, kurir, ada juga air minum dalam kemasan. Ya, dulu awalnya adalah perusahaan otobis. Nah, awalnya dulu itu perusahaan perseorangan, proprietorship, dimiliki kalau nggak salah nama pemiliknya itu adalah Pak Pak Suroso kalau nggak salah, saya lupa.
ya. Nah, kemudian lama-kelamaan bisnisnya berkembang, terus dia sekarang menjadi PT Rosalia Indah. Dan sampai dengan saat ini PT Rosalia Indah itu masih PT yang sifatnya tertutup, bukan TBK. Oke, kalau begitu saham PT Rosalia Indah itu tidak ditawarkan ke masyarakat umum. Jadi misalkan kalau saya mau beli saham yang dimiliki oleh PT Rosalia Indah, tidak bisa, ya, tidak bisa. Bahasa gampangnya emang siapa lu gitu loh, ya, nggak bisa. Dan PT Rosalia Indah juga tidak akan menawarkan sahamnya ke saya. Emang dia kenal saya kan gitu ya, emang duit saya banyak kan gitu, ya. Nah itu kalau kalau PT-nya tertutup. PT Rosalia Indah belum listing di bursa. Kenapa? Karena dia belum pernah melakukan IPO, Initial Public Offering. Dia belum pernah go public sahamnya. Oke ya, itu PT tertutup. Jadi tidak diperdagangkan, tidak rising fund dalam bentuk saham kepada khalayak ramai atau masyarakat umum. Itu PT tertutup. Nah, kemudian PT terbuka yang kedua. PT terbuka itu pasti di belakangnya, di belakang nama PT-nya itu ada embel-embelnya TBK. Ya, ada embel-embelnya PT ada di belakangnya nama PT-nya itu ada keterangan tambahan TBK. TBK ini singkatan dari terbuka. Nah, kalau begitu pasti PT perseroan terbatas tersebut itu sudah pernah melakukan IPO, Initial Public Offering, atau sahamnya sudah go public, sehingga perusahaan tersebut, PT ini sudah listing di bursa. Dan kalau begitu sahamnya dapat diperjualbelikan secara bebas oleh masyarakat umum. Sahamnya bisa dimiliki oleh siapapun juga, oleh masyarakat umum, oleh siapapun juga secara bebas. Ya, oke. Contohnya PT yang terbuka itu contohnya misalkan PT Bank BRI. Nah, itu TBK. Kemudian PT Telkomsel. Itu terbuka, TBK, ya, TBK. Artinya Telkomsel, PT Telkomsel itu sahamnya itu sudah ada tercatat terdaftar di bursa. Kodenya adalah TLKM. Nah, kalau misalkan saya mau pengen memiliki sahamnya PT Telkomsel, bisa, ya, bisa. Caranya gimana? Tinggal saya masuk ke bursa, ke pasar saham, masuk ke bursa, misalkan BEI, Bursa Efek Indonesia. Kemudian saya cari ada enggak yang mau ngejual sahamnya Telkomsel. Kalau ada ya kemudian saya beli, selesai. Kemudian saya menjadi pemiliknya PT Telkomsel. Itu kalau PT TBK. Ya, kalau PT TBK. Jadi masyarakat umum bisa bebas memiliki saham PT TBK. Pasti sudah pernah IPO, sahamnya sudah pernah go public, sehingga dia listing di bursa. Oke, itu bentuk PT perseroan terbatas kalau dilihat dari kepemilikan sahamnya, ya. Dilihat dari kepemilikan sahamnya. Jadi ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Berikutnya, di Indonesia sendiri khusus untuk unit bisnis yang namanya PT perseroan terbatas itu ada regulasinya. Ada regulasi khususnya. Regulasi yang membahas tentang corporation di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, itu diatur panjang lebar di situ mulai dari pendirian sampai dengan untuk penutupan atau likuidasi. Ya, di situ adalah bagaimana proses pendiriannya, bagaimana berbisnis, bagaimana aspek perpajakannya. Nah, macam-macamnya ada di situ. Ya, dan saya tidak akan membahas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini secara detail, tidak perlu. Karena itu tidak secara spesifik khusus membahas tentang sisi akuntansinya. Oke. Sementara yang kita bahas di sini adalah lebih banyak ke sisi akuntansinya. Oke ya. Nah, bahwa perseroan terbatas, kalau kita mau menjalankan unit bisnis dan unit bisnisnya itu berbentuk perseroan terbatas, maka untuk mendirikannya itu jauh lebih kompleks, lebih rumit, tidak sesederhana kalau semisal kita mau berbisnis gorengan gitu, jualan atau jualan pecel lele di depan ruko gitu. Enggak, itu tidak akan sesederhana itu. Kalau kita mau memulai bisnis dengan berjualan
pecel lele di depan ruko setiap sore sampai malam gitu ya. Itu yaitu unit bisnis, itu perusahaan juga, tapi itu merupakan perusahaan perseorangan atau proprietorship company. Dan itu kalau mau berbisnis gitu ya tinggal datang aja minta izin kepada yang beli ruko, yang punya ruko, kemudian nyewa tempat, menjalankan bisnis dengan di situ ya, menjalankan bisnis selesai, dapat untung selesai ya, nggak ribet. Tapi kalau kita mau menjalankan unit bisnis dan unit bisnisnya itu berbentuk PT perseroan terbatas, oh itu persyaratannya, prosesnya agak sedikit panjang dan kompleks. Oke, kita lihat. Kalau kita mau mendirikan perseroan terbatas, maka kita harus membuat akta pendirian, atau bahasa singkatnya itu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada ADART-nya. Jadi PT itu dimulai dengan harus punya akta pendiriannya. Akta pendiriannya nanti itu memuat antara lain nama, alamat, modal disetor, dan lain-lain, ada banyak lagi. Dan nanti akta pendiriannya itu harus tercatat, harus dicatatkan kemana Pak? Dicatatkan ke notaris. Kemudian nanti proses perizinannya akan diurus ke Kemenkumham. Nah, setelah punya akta pendirian, dibuatkan oleh notaris, tercatat, kemudian dibuatkanlah izin mendaftarkan proses bisnis. Artinya izin mendaftarkan PT tadi ke mana? Ke Kemenkumham. Kenapa? Karena ingat tadi bahwasanya si corporation ini merupakan subjek hukum yang terpisah dari pemiliknya ya, legal entity konsep ya, ini merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri ini PT ini. Maka kemudian dia harus didaftarkan supaya menjadi satu badan hukum. Badan hukumnya adalah badan hukum bisnis. Kemana? Ke Kementerian Hukum dan HAM kalau di kita di Republik Indonesia. Oke. Nah, selain mendaftarkan perizinan ke Kemenkumham, nanti juga dia akan mendaftarkan bisnis ya ke dinas yang terkait ya. Jadi untuk mendapatkan surat izin untuk berbisnis, nah apalah itu namanya ya, saya tidak terlalu paham. Nah jadi itu nanti harus didaftarkan ke, namanya apa ya, surat izin usaha atau apalah gitu ya, itu ke dinas yang terkait. Nah setelah mengantongi mendiri badan hukumnya itu dapat dari Kemenkumham, terus surat izin untuk bisnisnya itu juga sudah dapat dari dinas, kemudian juga dia harus mengurus PT itu, harus mengurus aspek perpajakan dan perizinan usaha. Perizinan usaha tadi udah. Aspek perpajakan, dia harus punya NPWP, karena ingat bahwasanya perseroan terbatas itu merupakan tadi juga di samping subjek hukum juga merupakan subjek pajak, maka dia harus punya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Dan NPWP-nya adalah NPWP untuk subjek pajak badan ya, subjek pajak badan. Nah itu harus ngurus juga ke kantor pelayanan pajak. Oke. Dan kemudian kalau kita mau berbisnis pecel lele di depan ruko itu gampang, tinggal membayar biaya sewa, uang keamanan, selesai, running lah itu bisnis pecel lele. Tapi kalau di PT perseroan terbatas, yaitu biayanya jelas lebih besar. Ada biaya yang dibayarkan untuk legal drafting di mana tadi ini namanya notaris, kemudian biaya ke Kemenkumham, biaya izin usaha ke dinas terkait, kemudian biaya pengurusan perpajakannya, dan biaya-biaya yang lainnya lah, ada banyak pasti itu. Nah, maka biaya-biaya ini jelas lebih gede daripada biaya yang dikeluarkan kalau kita mau mendirikan unit bisnis berupa proprietorship company. Biayanya banyak. Ada legal fees, government fees, promotion, miscellaneous, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Dan ini nanti akan masuk ke dalam satu expense tertentu yang disebut sebagai organization expense ya, organization expense. Nah itu kira-kira sekelumit tentang kisah bagaimana mendirikan satu perseroan terbatas. Oke. Nah berikutnya kita akan bahas secara lebih detail mengenai saham. Tadi kita sudah simpulkan bahwa yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah, definisinya adalah unit bisnis yang sistem permodalannya terbagi ke dalam bentuk saham. Nah kemudian kita bertanya dong, lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan saham itu? Saham
dalam konteks pembahasan mengenai perseroan terbatas, saham adalah bukti kepemilikan di satu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau corporation. Saya ulang, saham merupakan bukti kepemilikan satu perusahaan, kepemilikan di satu perusahaan yang mana perusahaan tersebut berbentuk perseroan terbatas. Kan tadi sudah kita pahami bersama ya, bahwa istilah saham itu hanya ada, terminologi saham itu hanya ada di perusahaan dengan bentuk corporation, tidak ada di proprietorship company dan tidak ada di partnership company. Saham hanya ada di corporation. Jadi saham itu menunjukkan bahwasanya si A, si B, si C, si D itu telah menyetorkan sejumlah uang sebagai modal di PT yang bersangkutan. Jadi artinya si A, si B, si C, si D, si E itu merupakan pemilik dari PT ABC, katakanlah demikian. Kenapa? Karena dia megang sahamnya PT ABC. Oke, paham ya? Jadi kepemilikan, kalau saya punya saham di PT ABC, katakanlah Didi Kurniawan punya saham di PT ABC, itu artinya adalah saya megang sahamnya PT ABC. Demikian pula kalau anggaplah misal saya punya saham di PT Telkomsel sebesar 10 juta, misal aja. Saya punya saham di PT Telkomsel sebesar 10 juta. Maka artinya saya punya porsi kepemilikan di PT Telkomsel. Ya, contohnya seperti itu. Sehingga karena saham ini merupakan bukti kepemilikan, maka pemilik perusahaan jelas pemegang saham. Jadi pemegang saham itu merupakan si pemilik perusahaan, si empunya perusahaan yang bentuknya corporation itu adalah pemegang saham, para pemegang saham. Pemegang saham itu nama lainnya adalah shareholders atau stockholders. Jadi share atau stock itu adalah bahasa Inggris dari saham. Ya, share atau stock. Nah, kalau kita berbicara tentang saham atau shares atau stocks ini, maka saham di perusahaan corporation itu secara umum dapat kita bagi menjadi dua. Ada yang pertama namanya adalah saham biasa atau ordinary shares. Dan ada juga yang namanya saham istimewa atau saham preference atau preference shares. Apa sih Pak bedanya antara ordinary shares dan preference shares? Tentu saja dari namanya kita bisa menerka, kita bisa menebak perbedaannya. Jadi kalau preference shares, oh ini kayaknya punya semacam privilege, punya keunggulan atau keistimewaan dibanding dengan ordinary share kayaknya. Jawabannya adalah iya, betul. Bahwa preference shares atau saham preference itu memiliki satu keistimewaan tertentu, satu keunggulan tertentu yang tidak dimiliki oleh ordinary shares. Oke ya. Jadi ordinary shares itu merupakan saham biasa saja. Yang namanya saham itu pasti memiliki beberapa hak atau fitur. Seperti misalkan punya saham berarti nanti punya hak untuk mendapatkan dividen. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah fitur yang wajar, yang lumrah di perusahaan corporation, ya. Namun saham yang hanya saham biasa atau ordinary shares ini, fiturnya itu fitur yang sifatnya itu yang standar-standar aja gitu loh. Artinya ada fitur yang hanya dimiliki oleh preference shares. Sementara untuk ordinary shares ini dia tidak punya fitur tersebut. Apa fiturnya Pak? Nanti kita lihat. Oke. Nah, preference shares, saham istimewa, saham preference, memiliki saham ini, saham preference ini memiliki beberapa keunggulan atau keistimewaan jika dibanding dengan ordinary shares atau saham biasa. Nah, kemudian kan kita bertanya fitur-fitur atau keistimewaan, fitur yang merupakan fitur istimewa dari preference shares jika dibandingkan dengan ordinary shares itu apa aja Pak? Gitu ya. Secara garis besar, ya, secara garis besar, fitur
yang merupakan keistimewaan dari preference shares dibanding dengan ordinary shares itu keistimewaannya terletak di dalam dua hal, yaitu yang pertama keistimewaan dalam hal dividen dan yang kedua keistimewaan dalam hal likuidasi. Apa Pak? Oke, kita lihat satu persatu. Keistimewaan dalam hal dividen atau dividend preferences. Jadi untuk preference shares, untuk para pemegang saham preferen itu nanti dia memiliki preferensi keistimewaan dalam hal pendapatan dividen. Apa itu? Yang pertama, first right to receive dividend. Jadi para pemegang saham preferen itu memiliki hak klaim, katakanlah demikian ya, memiliki hak klaim atas dividen itu yang pertama kali. Artinya sebelum dividen dibayarkan kepada pemegang saham preferen, tidak boleh dibayarkan kepada si pemegang saham biasa. Simpelnya seperti itu. Atau dengan kata lain, para pemegang saham preference itu memiliki hak untuk mendahului dalam hal penerimaan dividen. Jadi dividen itu ada kelasnya, harus dibayarkan dulu kepada pemegang saham preferen, baru boleh dibayarkan kepada para pemegang saham biasa. Nah, itu adalah salah satu fitur istimewa yang ada di preference shares. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keistimewaan dalam hal dividen juga, bahwa jumlah dividen yang diterima oleh para pemegang saham preference ini sudah ditetapkan di awal dengan satu formula tertentu. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini, pemegang saham istimewa atau saham preference itu misalkan dia sudah dijatah, sudah dikasih tahu oleh perusahaan bahwa nanti kalau kamu membeli atau memiliki saham preferen dari saya, maka nanti dividennya adalah sebesar 5% dari nilai nominal saham. Misal. Nah, jadi nanti ketika perusahaannya itu membagikan dividen, maka pertama kali yang harus dibayarkan dividennya kan kepada si para pemegang saham preferen. Nah, si para pemegang saham preferen dia langsung akan mendapatkan dividen sebesar 5% dari nilai nominal saham mereka. Nggak perlu dihitung lagi. Ya, nggak perlu dihitung lagi. Atau misalkan ada juga perusahaan yang bilang, nanti, hey para pemegang saham preferen, kamu kalau punya saham preferen dari perusahaan saya, nanti kamu akan mendapatkan jatah sebesar 20% dari profit yang dibagikan sebagai dividen gitu, misalkan. Nah, nanti 20%-nya itu atas profit yang di-share sebagai dividen itu, 20%-nya itu akan langsung dibagikan kepada para pemegang saham preferen. Sisanya yang 80% baru dibagi kepada para pemegang saham biasa. Paham ya? Nah, itu adalah hak keistimewaan yang dimiliki oleh preference shares dalam hal terkait dengan jumlah dividen. Ya. Berikutnya, fitur istimewa yang ada di preference shares terkait dengan dividen berikutnya adalah mengenai kumulatif dividen. Apa itu kumulatif dividen? Maksudnya adalah preference shares itu memiliki hak kumulatif atas dividen. Artinya para pemegang saham preference itu nanti akan menerima dividen secara rutin setiap tahun. Pak, apakah satu perusahaan itu hukumnya wajib untuk membayarkan dividen setiap setahun sekali at least? Jawabannya adalah tidak ada kewajiban untuk setiap tahun perusahaan itu membayarkan dividen. Tidak ada kewajiban. Nah, namun khusus untuk preference shares, ya, preference shares, kalau pada satu tahun tertentu itu kemudian perusahaan tidak membayarkan dividen kepada semua pemegang saham, maka dividen yang akan dinikmati oleh pemegang saham preference itu akan terakumulasi. Jadi misal ada 3 tahun, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019. Tahun 2017 PT ABC membayarkan dividen
Jelas berarti pemegang saham ordinary dan preference sama-sama mendapatkan dividen. Tahun 2018 katakanlah demikian, kok kemudian PT ABC tidak membayarkan saham? Berarti pemegang saham biasa dia tidak mendapatkan dividen di tahun 2018. Bagaimana dengan pemegang saham preference? Tetap dapat. Lupa kan tidak membayarkan dividen pada tahun 2018, nggak apa-apa. Nanti bayarkannya di tahun selanjutnya. Nah, misalkan di tahun 2019 PT ABC kembali membayarkan dividen. Berarti nanti di tahun 2019 para pemegang saham preference akan mendapatkan dividen 2 kali, yaitu dividen untuk tahun 2018 dan dividen untuk tahun 2019. Bagaimana Pak dengan pemegang saham biasa? Nggak dapat. Cuman sekali aja, yaitu tahun 2019 dividennya. 2018 berarti nggak dapat dividen dong Pak? Tidak. Itu kalau para pemegang saham biasa. Oke, paham ya? Jadi itu untuk kumulatif dividen. Artinya para pemegang saham preferen, dividen atas saham preferennya itu dapat diakumulasi jika dalam satu periode dividennya tidak dibayarkan. Jadi 3 hal ini, first right to receive dividend, kemudian jumlah dividen yang sudah ditetapkan di awal, dan kumulatif dividen, ini adalah 3 fitur istimewa dalam hal dividen yang dimiliki oleh preference shares. Oke, paham ya? Itu hak istimewa terkait dengan dividen. Berikutnya adalah hak istimewa terkait dengan dalam hal likuidasi. Apa sih Pak likuidasi? Likuidasi itu artinya PT perseroan terbatasnya itu dibubarkan, ditutup usahanya secara legal. Ya, secara legal. Kan tadi kita sudah paham bahwasanya PT itu pendiriannya itu secara legal, ada izin usahanya, ada izin badan hukumnya ke Kemenkumham. Berarti kemudian kalau perusahaan PT-nya ini kemudian mau ditutup, mau diakhiri, ya itu juga harus dilakukan suatu mekanisme pembubaran. Nah, itu disebut sebagai likuidasi. Nah, khusus untuk terkait dengan preference shares, dia memiliki fitur istimewa juga terkait dengan dalam hal likuidasi, sehingga disebut sebagai liquidation preferences yang dimiliki oleh saham preference. Apa itu? Yang pertama, first right to claim in liquidated assets. Jadi kalau satu PT itu kemudian akan dilikuidasi, dibubarkan, ada tim kurator yang menangani proses likuidasi, namanya itu tim yang menangani likuidasi lah, kurator apa saya lupa ya. Nah, itu kemudian semua aset perusahaan itu akan dijual. Yang bisa dijual akan dijual. Artinya semua asetnya itu akan dikonversi ke dalam bentuk cash. Nah, kemudian setelah habis semua asetnya terkonversi dalam bentuk cash, nah cashnya ini kemudian akan dibagi. Pertama akan diserahkan kepada kreditor yang memberikan utangan kepada si PT yang dilikuidasi ini. Kemudian yang kedua kepada negara kalau masih ada tunggakan pajak. Nah, baru setelah itu sisanya itu baru dibagikan kepada para pemiliknya. Nah, yang mendapat hak pertama kali atas pembagian aset likuidasian itu adalah para pemegang saham preference. Jadi para pemegang saham preference itu akan misalkan saya punya saham preference di PT ABC. Berapa? 50 juta misal. Kemudian sisa cash setelah buat bayar pajak dan buat bayar kreditur itu masih ada 500 juta. Maka kemudian karena saya saham preference 50 juta, maka kemudian cash yang masih katakanlah 500 juta itu tadi, 50 jutanya akan saya ambil karena saya megang saham preference. Demikian juga misalkan Bapak Budi dan Bapak Cecep gitu ya, itu punya saham preference juga di PT ABC. Nah, Bapak Budi dan Bapak Cecep juga akan dibayarkan dari uang yang 500 juta itu tadi, sisa likuidasian tadi, sisa aset likuidasian tadi dibayarkan juga ke Pak Budi dan Pak Cecep. Nah, setelah para pemegang saham preference ini mendapatkan pengembalian modalnya, baru sisanya dibagikan kepada para pemegang saham biasa. Loh Pak, kalau nanti kemudian uangnya habis Pak setelah diambil semua oleh para pemegang saham preference gimana?
ya nasibmu, berarti pemegang saham biasa nggak dapat apa-apa. Loh Pak, gimana dong? Ya ingat tadi kan bahwasanya tadi ada namanya limited liability. Ya, limited liability. Jadi kan para pemegang sahamnya itu kan bersedia nanti untuk kemudian mengorbankan apa yang sudah disetorkan dalam bentuk saham. Ya, limited liability. Sebatas yo misalkan ada Bapak Hamzah gitu. Bapak Hamzah pemegang saham di PT ABC, pemegang saham biasa, dia invest ke situ 3 juta. Yo wis 3 jutanya hilang. Kalau misalkan yang 500 juta yang tadi itu udah habis semua dibayarkan kepada para pemegang saham preference. Paham ya? Jadi first right to claim in liquidated assets. Ini hak istimewa yang ada di preference shares. Hak mendahului untuk menerima pembagian aset likuidasian. Akan menerima terlebih dahulu daripada si pemegang saham biasa. Nah, aset likuidasiannya ini tadi itu akan dibagikan kepada preference shareholders, kepada para pemegang saham istimewa sebesar par value atas preference shares tersebut. Jadi seperti tadi saya contohkan, saya invest punya modal saham, beli saham preference di PT ABC 50 juta, par value 50 juta itu ya, par value-nya 50 juta ya, saya akan dikembalikan sebesar 50 juta. Tidak mungkin kemudian saya dikembalikan 50 juta plus 10 juta premium on preference shares itu, enggak begitu ya, tidak begitu. Oke, jadi dinilai sebesar par value-nya. Oke, nah jadi itulah fitur istimewa yang ada di saham preference. Jadi kita jangan dihafal ini ya. Jadi kita bayangkan saja ya, kita bayangkan saja kalau saham preference itu fitur istimewanya terletak di dalam hal dividen dan dalam hal likuidasi nanti kalau perusahaannya dibubarkan. Terkait dengan dividen, istimewanya, fitur istimewanya adalah memiliki hak mendahului untuk menerima dividen, kemudian jumlah dividen yang dibayarkannya konstan dan sudah ditetapkan di awal, ya, sudah ditetapkan di awal, dan yang ketiga kumulatif dividen. Tetap setiap periode bisnis, periode akuntansi, para pemegang saham preference pasti mendapatkan dividen. Dividennya dapat diakumulasi. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita berbicara kalau satu pihak atau seseorang itu punya saham di satu perusahaan PT, maka kemudian sebenarnya hak para shareholders atau para pemegang saham itu apa sih, kan gitu. Kalau kita punya saham di satu perusahaan, terus apa yang kita dapetin gitu loh. Selain dividen itu kita punya hak apa? Kalau kita punya saham, megang saham di satu PT. Nah, ada beberapa hak yang dimiliki oleh shareholders atau stockholders. Yang pertama disebut sebagai hak suara atau voting rights. Hak suara ini maksudnya hak untuk memberikan semacam pilihan atau pandangan bisnis dalam suatu RUPS. RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham. Jadi ketika ada RUPS, rapat umum pemegang saham, artinya para pemilik modal, para pemilik perusahaan yang sudah menyetorkan modalnya ke PT tadi itu berkumpul bersama membahas bisnis perusahaan. Nah, masing-masing individu itu kan merupakan pemegang saham atau pemilik. Nah, setiap individu yang hadir di situ, karena dia merupakan pemilik, maka dia memiliki hak suara atau voting rights. Jadi kalau misalkan ada semacam pilihan untuk memutuskan satu hal tertentu, maka kemudian masing-masing orang yang hadir di situ dalam RUPS tersebut itu memiliki satu hak suara. Tapi hak suara ini hanya dimiliki oleh ordinary shares atau pemegang saham biasa. Ya. Jadi kalau preference shareholders, pemegang saham preference, pemilik saham preference itu biasanya tidak memiliki voting right. Loh Pak, kenapa kok bisa begitu gitu loh. Nah, kalau alibi saya sebenarnya, lah itu kan kalau preference shareholders itu kan sudah terlalu banyak dimanjakan oleh hak-hak istimewa, fitur-fitur istimewa yang dimiliki oleh preference shares.
udah dividennya selalu dibayarkan setiap periode, jumlahnya sudah ditetapkan di awal dan konstan selalu dapat, udah gitu dia punya prioritas, pasti terlebih dahulu dibayarkan kepada preference kan gitu ya. Nah, sehingga mereka ya sudahlah nggak usah dikasih voting rights. Nah, voting rights-nya hanya ada di ordinary shareholders, para pemegang saham biasa. Oke ya, itu voting rights yang pertama. Kemudian hak pemegang saham kedua adalah hak untuk mendapatkan dividen atau dividend right. Jelas kalau kita punya saham di satu PT, entah sahamnya itu ordinary atau preferences, jelas pasti kita akan punya hak untuk mendapatkan dividen. Ya, punya hak untuk mendapatkan dividen, itu jelas. Lupa kenapa kok setiap pemegang saham itu punya hak untuk mendapatkan dividen? Ya jelas karena para pemilik perusahaan, para pemodal itu kan ibaratnya mereka merupakan investor. Mereka menginvest, mereka berinvestasi, menginvestasikan sebagian uang yang mereka miliki ke perusahaan tersebut. Nah, setiap, ingat hukumnya adalah setiap investasi itu harus ada returnnya. Ya, jadi dividen itu kan merupakan return. Kalau kemudian menyetor modal tapi nggak dapat dividen, ya mana ada orang yang mau, mana ada pihak yang mau kemudian menjadi investor di perusahaan tersebut, nggak bakalan ada. Jadi jelas semua pemegang saham itu pasti punya dividen right. Kemudian hak untuk mempertahankan persentase kepemilikan saham. Nah, ini satu hak yang dimiliki oleh para pemegang saham di PT ya. Jadi misalkan gini, satu perusahaan PT ABC itu awalnya dia punya katakanlah 100 pemilik atau 100 stockholders. Kemudian di tengah-tengah periode PT ABC dalam RUPS kemudian memutuskan untuk menerbitkan saham baru. Ya, menerbitkan saham baru. Otomatis nanti kalau saham barunya itu diterbitkan, otomatis kan jumlah pemiliknya akan bertambah dong. Kan gitu ya. Jumlah pemilik sahamnya akan bertambah. Nah, kalau jumlah pemilik sahamnya bertambah, maka persentase kepemilikan para pemilik modal awal yang 100 orang itu pasti akan berkurang. Ya, saya ulangi. Jadi misalkan awalnya ada 100 pemilik saham. Kemudian di tengah periode perusahaan berencana untuk menerbitkan saham baru. Otomatis pemilik sahamnya di perusahaan itu kan akan bertambah. Kalau jumlah pemilik sahamnya bertambah, maka persentase kepemilikan saham atas 100 orang pemodal yang pertama tadi kan otomatis akan berkurang. Karena kuenya satu, sementara sekarang pembaginya lebih dari 100, maka persentase kepemilikannya akan berkurang. Ya. Nah, misalkan Pak Agus di PT ABC itu awalnya punya persentase kepemilikan saham 20%. Kemudian ada perusahaan issued new shares. Pak Agus tidak membeli isuan saham baru itu, dia tidak beli. Maka kemudian persentase kepemilikan Pak Agus yang awalnya 20% tadi otomatis pasti akan berkurang menjadi less than 20%. Kenapa? Karena sekarang pemiliknya lebih dari 100. Nah, lebih dari 100, lebih banyak lagi gitu loh para pemiliknya. Maka kemudian persentase kepemilikan Pak Agus akan berkurang. Nah, para pemegang saham yang 100 orang tadi itu, mereka punya hak untuk mempertahankan persentase kepemilikannya ketika kemudian perusahaan akan issued new shares. Bagaimana cara untuk mempertahankan kepemilikannya? Ya jelas issued new shares atau penerbitan saham baru itu, para pemegang saham yang 100 orang tadi itu, dia harus ngebeli dulu. Dia harus ngebeli supaya persentase kepemilikannya sama, tidak berubah. Ya, sama, tidak berubah. Dia harus ngebeli duluan gitu loh. Dan itu maka ketika perusahaan mau menerbitkan saham baru, maka pemegang saham yang lama itu akan ditawari, kamu mau beli enggak? Nih saya mau menerbitkan saham baru. Kalau kemudian ternyata sepakat 100 orang yang pemegang saham lama itu semuanya mau ngebeli
saham baru yang mau diterbitkan perusahaan itu ya selesai, nggak perlu ditawarkan kepada masyarakat luas. Tapi kalau kemudian yang mau beli itu cuma 50 orang, yang 50 orangnya itu tadi ternyata tidak mau beli dan ternyata masih ada saham yang belum terbeli, maka kemudian barulah itu ditawarkan kepada masyarakat umum dan kemudian pasti akan menambah jumlah pemilik atau pemegang saham gitu. Nah, yang tadi yang hak untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu atas saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan, haknya itu disebut sebagai preemptive right, yaitu hak untuk mempertahankan persentase kepemilikan saham di satu perseroan terbatas, ya, preemptive right. Nah, berikutnya hak keempat dari pemegang saham adalah hak klaim aset ketika perusahaan dilikuidasi. Jadi pada prinsipnya ketika kemudian satu PT itu dilikuidasi atau dibubarkan, kemudian ada tim kurator yang memberesi proses likuidasi, terus hak kreditornya sudah dibayarkan semua, hak pajaknya yang dimiliki oleh negara sudah dibayarkan semua, kemudian sisa cash hasil likuidasian itu dibagikan, maka para pemegang sahamnya semuanya akan mendapatkan bagian. Memiliki hak, ya, memiliki hak, bukan mendapatkan bagian, memiliki hak untuk mendapatkan sisa uang hasil likuidasian tadi itu. Tentu saja yang memiliki hak pertama kali yang mendahului adalah para pemegang saham preference. Baru kalau masih ada sisanya lagi baru dibagi kepada para pemegang saham biasa. Tapi yang jelas semua pemegang saham atau semua shareholders itu punya hak klaim atas aset perusahaan ketika dilikuidasi. Nah, hak tersebut itu disebut sebagai residual claim right, ya, residual claim right. Oke, paham ya sampai di sini ya. Sehingga kalau kita sum up lagi, kita summary up lagi, maka hak para stockholder atau shareholder itu ada 4. Yang pertama adalah hak suara atau voting right. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan dividend right. Kemudian yang ketiga, kalau mau menerbitkan saham baru, maka para pemegang saham punya preemptive right. Dan yang terakhir, kalau dilikuidasi perusahaannya bubar, maka punya residual claim right. Ya, residual claim right. Paham ya sampai di sini ya. Nah, itu hak para pemegang saham. Nah, terkait dengan saham itu sendiri. Saham itu sendiri ketika kan tadi bahwa sudah kita bahas bahwa saham itu adalah instrumen modal yang dimiliki oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Untuk raising up sisi ekuitas, maka kemudian saham itu harus diterbitkan. Kan gitu. Kalau sahamnya belum diterbitkan, artinya tidak ada yang beli sahamnya itu, tidak ada yang store modal ke perusahaan, ya percuma, ya tidak akan kemudian kok resources perusahaan itu akan meningkat, itu nggak bisa. Itu ya. Nah, terkait dalam konteksnya penerbitan saham, maka kemudian saham itu ada beberapa terminologi terkait dengan saham. Ada 4 terminologi. Yang pertama, ada terminologi yang pertama namanya authorized shares. Bahasa Indonesianya adalah saham yang diotorisasi, ya, saham yang diotorisasi atau authorized shares. Nah, authorized shares itu merupakan jumlah total saham yang dibutuhkan oleh satu perusahaan dalam rangka running the business. Jadi di akta pendirian atau di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu sudah disebutkan di situ bahwasanya PT ABC, misalkan PT ABC untuk running the business, menjalankan proses bisnisnya, menjalankan usahanya, itu nanti akan menerbitkan sebanyak 1 juta lembar saham dengan nilai par masing-masing saham misalkan 1.000, sehingga total modal yang dibutuhkan untuk running the business adalah 1.000 dikalikan 1 juta sama dengan 1 miliar. Nah, 1 juta lembar saham yang tercantum di akta pendirian atau AD dan ART PT ABC itu disebut sebagai authorized shares. Pak, yang 1 juta lembar itu apakah sudah diisut? Apakah sudah diterbitkan? Belum. Ya, belum. Loh, taunya
ada saham yang sudah diterbitkan berapa jumlahnya, yang belum diterbitkan berapa jumlahnya, itu di mana Pak ketahuannya? Itu ada di laporan keuangan. Kalau mau tahu berapa jumlah authorized shares yang dimiliki oleh PT ABC, kita harus melihatnya di akta pendirian atau ADART PT ABC. Dan karena ini belum diisut, authorized shares ini kan berarti belum diisut, maka tidak ada konsekuensi ekonomi apapun yang terjadi di situ. Atau dengan kata lain, tidak akan dilakukan pencatatan secara akuntansi atas authorized shares, nggak akan, ya, tidak akan dilakukan pencatatan secara akuntansi karena nggak ada efek ekonominya. Belum diterbitkan, kan nggak ada aliran uang kas yang masuk, nggak ada, belum diterbitkan, ya. Itu authorized shares. Berikutnya ada namanya issued shares. Nah, kalau ini sahamnya berarti sudah diisut, sudah diterbitkan. Issued shares itu berbicara tentang jumlah saham yang telah diterbitkan. Telah diterbitkan maksudnya adalah sahamnya sudah dijual kepada para pemilik. Artinya sudah dijual kepada para masyarakat. Kalau IPO, kalau dia sudah listing di bursa, artinya sahamnya sudah dijual kepada khalayak umum, khalayak ramai. Jadi itu issued shares, ya, issued shares. Sahamnya sudah diterbitkan. Yang ketiga, berikutnya ada namanya outstanding shares. Outstanding shares bahasa Indonesianya adalah saham yang beredar. Jadi kalau authorized shares itu adalah saham diotorisasi, issued shares adalah saham diterbitkan, outstanding shares adalah saham beredar. Ya, saham beredar. Outstanding shares itu menunjukkan jumlah saham yang beredar dan dipegang oleh para shareholders, bukan stakeholder, ya. Oh ya, stakeholders dengan shareholders itu beda, ya. Kalau shareholders atau stockholders itu adalah pemegang saham. Kalau stakeholder, STAKE, stakeholder itu adalah pemilik kepentingan atau pemangku kepentingan. Ini nggak ada kaitannya dengan pembahasan kita di corporation. Sekali lagi saya ulang, kalau outstanding shares itu menunjukkan jumlah saham yang beredar di masyarakat. Artinya dipegang oleh para pemegang saham atau pemodal. Nah Pak, emang ada Pak saham yang tidak beredar? Kan gitu jawabannya. Ini ada saham yang beredar, outstanding. Berarti kemudian kita bertanya, Pak, apakah ada saham yang kemudian tidak beredar? Kan kalau yang tidak beredar itu berarti jelas belum diterbitkan dong Pak. Oh, tidak begitu, ya. Pemahamannya tidak seperti itu. Beredar, saham yang beredar itu pasti sebelumnya sudah pernah diterbitkan sahamnya. Oke, paham ya? Kalau saham itu belum pernah diterbitkan, belum issued, maka tidak mungkin akan beredar dan pasti tidak akan beredar. Oke, paham? Loh, berarti saham yang sudah diterbitkan ada kemungkinan tidak beredar dong Pak, tidak dipegang oleh para pemegang saham dong Pak. Nah kalau begitu dipegang oleh siapa Pak? Jawabannya adalah dipegang oleh perusahaan itu sendiri. Loh Pak, kok bisa begitu? Iya, artinya perusahaan membeli saham yang sudah diterbitkannya. Kalau perusahaan PT ABC katakanlah demikian membeli saham yang sudah diterbitkannya setahun yang lalu, dia beli sahamnya, dia misalkan saham yang sudah diterbitkan ada 100.000 lembar misal, ya, 100.000 lembar, kemudian dia beli lagi 10.000 lembar. Nah 10.000 lembar yang dia beli kemudian di hold, disimpan oleh PT ABC, kan berarti 10.000-nya ini kan nggak beredar, tidak dipegang oleh para pemilik perusahaan, menjadi tidak beredar. Nah itu yang disebut sebagai tidak beredar. Nah saham yang tidak beredar yang kemudian penyebabnya adalah karena dibeli lagi, di buyback, dibeli kembali oleh PT ABC, oleh perusahaannya, itu disebut sebagai treasury shares, saham treasury, treasury shares bahasa Inggrisnya, saham treasury. Jadi apa itu treasury shares? Treasury shares adalah menunjukkan jumlah saham yang dibeli kembali oleh
perusahaan. Artinya sahamnya sudah diisut tetapi tidak outstanding. Sudah diterbitkan sahamnya tetapi tidak beredar, tidak berada di tangan para pemegang saham, tetapi berada di tangannya perusahaan itu sendiri. Nah, itu disebut sebagai treasury shares, ya, treasury shares. Nah, Pak, kalau begitu hubungan antara issued shares, outstanding share, dan treasury shares bagaimana, Pak? Apakah ada hubungannya? Jawabannya adalah iya, ada hubungannya. Bahwa outstanding shares, saham yang beredar itu adalah sama dengan issued shares dikurangi treasury shares. Kan gitu ya berarti ya. Saham yang beredar, jumlah saham yang beredar adalah sama dengan jumlah saham yang sudah diisut, totalnya berapa, dikurangi dengan jumlah saham treasury yang dibeli kembali dan disimpan oleh si perusahaan yang bersangkutan. Ngerti ya sampai di sini ya? Oke, jadi itu adalah beberapa 4 istilah terminologi terkait dengan issuance of shares, penerbitan saham. Nah, berikutnya kalau kita cermati lebih detail lagi mengenai proses penerbitan saham, ya, proses penerbitan saham. Proses penerbitan saham itu bisa dilakukan secara langsung atau direct issue. Bisa juga proses penerbitan sahamnya itu dilakukan secara tidak langsung atau indirect issue. Nah, bagaimana Pak itu direct issue dan indirect issue? Oke, kita lihat satu persatu secara lebih detail. Direct issue, penerbitan saham secara langsung, itu artinya saham yang diterbitkan oleh satu PT itu langsung dijual kepada para investor tanpa adanya perantara, ya, tanpa adanya perantara. Jadi kayak direct selling, ya, direct selling. Jadi si perusahaan katakanlah PT ABC, nah, PT ABC itu kemudian dia mau menerbitkan saham baru, dia langsung aja menawarkan, misalkan dia akan tawarkan langsung kepada Pak Joko gitu misalkan. PT ABC langsung menghubungi Pak Joko. Pak Joko, apakah Anda berkenan untuk investasi di PT ABC? Nah, kalau Pak Joko jawab, oh iya saya mau investasi berapa? 100 juta. Ya langsung Pak Joko langsung akan menyetorkan uang 100 juta ke rekeningnya PT ABC. Selesai. Artinya sekarang Pak Joko sudah sah menjadi pemilik pemegang saham di PT ABC dengan dia urunan nyetor modal sebesar 100 juta. Misalkan persentase kepemilikannya adalah 5% gitu, 100 juta, ya. Nah, itu namanya direct issue. Saham langsung dijual kepada investor dan tidak ada perantara. Jadi kan tadi antara PT ABC dengan Pak Joko nggak ada calo, tidak ada perantara. Nah, perantara dalam proses penerbitan saham itu disebut sebagai underwriter. Kalau kemudian tidak ada underwriter, tidak ada calo bahasa kasarnya itu, maka kemudian tidak ada biaya penerbitan saham, no issuance cost. Ya, no issuance cost. Kalau pakai underwriter atau pakai calo penerbitan saham, jelas itu mereka underwriternya harus dibayar, itu ada biayanya. Sehingga biasanya penerbitan langsung atau direct issue of shares ini dilakukan oleh PT tertutup. Nah, biasanya direct issuance of shares ini banyak dilakukan oleh perusahaan corporation PT yang sifatnya tertutup atau private corporation, ya, private corporation tertutup, tidak listing di bursa. Jadi gampang, tinggal aja dia menawarkan secara langsung ke para calon investornya. Oke. Nah, direct issue itu tidak perlu melibatkan bursa karena dia tidak butuh perantara dan dia ini sifatnya adalah PT yang tertutup, maka dia tidak butuh bursa, dia nggak butuh pasar saham. Dia tidak butuh Bursa Efek Indonesia, katakanlah demikian ya. Kenapa? Dia bisa menghubungi langsung para calon pemodal atau investornya. Dia nggak butuh bursa, ya. Nah, di bursa itu kan ada
misalkan New York Stock Exchange, London Stock Exchange gitu ya. Nah, itu adalah bursa saham ya, pasar market untuk jual beli surat berharga. Salah satunya adalah saham. Kalau di Indonesia ada BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, itu tempat untuk jual beli saham. Perusahaan yang biasanya yang di situ yang sudah jual beli sahamnya itu ada terdaftar di BEI, itu adalah perusahaan yang sudah go public atau PT yang TBK, terbuka. Nah, untuk di Indonesia, ambil contoh kasus di Indonesia itu ada satu bursa, tapi bursanya ini diperuntukkan bagi UKM, usaha kecil dan menengah. Artinya ada unit-unit bisnis yang kecil yang itu tergolong sebagai UKM, bukan kelas kakap seperti misalkan PT Telkomsel, PT Bank Mandiri, PT Bank BRI, bukan seperti itu. Itu yang kecil-kecil saja. Itu di Indonesia itu ada satu kayak semacam bursa ya, seperti bursa, tapi dia bukan seperti hendak menyaingi Bursa Efek Indonesia atau BI, bukan. Nah, yaitu disebut sebagai Santara ya, Santara. Jadi Santara ini kalau kita mengenal ada istilah namanya equity crowdfunding, yaitu pendanaan rising up resources of company dari sisi ekuitas permodalan, maka kita akan kenal ada namanya istilah equity crowdfunding ya, equity crowdfunding, pendanaan oleh masyarakat umum ya, pendanaan oleh masyarakat umum. Tapi yang dilakukan oleh Santara ini dia raising up sisi ekuitas atau equity, namun untuk perusahaan yang skalanya itu UKM, perusahaan kecil. Kalau perusahaan kecil skala UKM untuk dia listing di bursa yang besar seperti BEI apalagi New York Stock Exchange, itu kan lebih gedean biayanya daripada dana yang hendak dihimpun. Maka kemudian UKM ini bisa mendaftarkan diri di bursa, semacam bursa dalam tanda kutip equity crowdfunding yang namanya Santara. Mereka bisa mendaftarkan ke sini, bisnisnya didaftarkan di sini, kemudian ditawarkan untuk IPO melalui Santara ya, melalui Santara. Jadi misalkan ini ada beberapa perusahaan, ada Bento Kopi, Moment Coffee and Space, Jali Merah Coffee, Felicio Gelato. Ini adalah beberapa perusahaan, pasti mereka berbentuk PT ya. Kita lihat, oh iya ini berbentuk PT. Bento Kopi ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh PT Muda Bangun Semesta. Kemudian ini dimiliki PT Momen Jaya Abadi, ini PT Jali Merah Nusantara. Pasti mereka semuanya berbentuk PT. Kenapa? Karena dia mau melakukan raising up pendanaan yang ditawarkan kepada masyarakat umum. Pasti bentuknya saham. Kalau bentuknya saham, modalnya saham, berarti bentuknya corporation atau perseroan terbatas. Nah, ini nanti dia para perusahaan ini PT-PT ini dia bisa raising up dana, mencari pendanaan dari sisi ekuitas permodalan melalui Santara. Jadi Santara ini bisa dianalogikan dengan sebagai bursa untuk pasar modal untuk UKM ya. Jadi misalkan ambil contoh misalkan seperti ini ya, ini Santara, kemudian kita lihat di sini ada proses IPO. Jadi PT Muda Bangun Semesta di sini dia melakukan IPO, initial public offering, melalui Santara. Kemudian dia butuh dana, total pendanaannya adalah 2 miliar ya, 2 miliar. Nah, 2 miliar ini dia tawarkan kepada masyarakat, kepada calon investor. Siapa yang mau berinvest ke PT Muda Bangun Semesta untuk mendirikan satu unit bisnis namanya Bento Kopi? Siapa yang mau? Nah, kemudian di sini ini masih ada proses nih. Ini sudah proses IPO, lamanya 60 hari. Ini dia hari pertama ini masih prosesnya adalah masih hari pertama, dan ini masih IPO, dan at this moment, pada kesempatan ini dana yang sudah dikumpulkan ya, dana yang sudah terkumpul sebesar 15,41% dengan total investor yang sudah memasukkan dananya adalah 67 investor. Masih belum mencukupi karena total semua pendanaan yang dibutuhkan adalah 2 miliar.
Oke, kemudian dia masih punya sisa waktu 59 hari. Jadi di Santara ini dia punya masa IPO selama 60 hari. Oke. Kemudian nanti kalau sudah penuh, sudah semuanya sudah target 2 miliar ini sudah terpenuhi, ya sudah selesai. Ya. Artinya PT siapa tadi ini, PT Muda Bangun Semesta ini dia sudah mendapatkan uang total sebesar 2 miliar yang di raising up dari sisi ekuitas atau equity. Dan karena ini dia raising up dari sisi ekuitas, maka dia harus membagikan hasil usaha atau memberikan return, dan returnnya pasti dalam bentuk dividen. Dan perusahaan ini menjanjikan untuk dividennya itu dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, ini adalah proses IPO. Ini terkait dengan pembahasan kita mengenai direct issue. Nah, ini si kalau Santara ini nah ini kayaknya ini tidak direct issue. Mungkin dia akan membayar seberapa bagian, seberapa rupiah kepada Santara gitu ya, sebagai bursa bagi si para UKM ini. Oke, tapi bedanya antara Santara dengan Bursa Efek Indonesia adalah bahwa Bursa Efek Indonesia itu untuk yang perusahaan levelnya itu level besar gitu ya, korporasi yang gede. Sementara kalau Santara itu adalah bursa untuk UKM, usaha kecil dan menengah. Oke. Nah, itu direct issue. Kemudian untuk yang indirect issue ya, indirect issue. Indirect issue itu artinya saham yang diterbitkannya itu dijualnya kepada para investor atau shareholder, itu dijualnya secara tidak langsung atau ada perantaranya. Ya, ada perantaranya, ada underwriternya. Nah, siapa yang ngejualin sahamnya? Perusahaan yang isut sahamnya itu secara indirect. Yang menjualkan adalah, yang ngejualin bahasa gampangnya, yang ngejualin sahamnya indirect isut adalah underwriter, calonya itu tadi. Biasanya penerbitan saham yang secara tidak langsung atau yang menggunakan underwriter ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang TBK ya, yang TBK. Misalkan PT Garuda, PT Telkomsel. Nah, kalau dia mau menerbitkan saham, biasanya mereka akan menggunakan jasa underwriting. Karena mereka sudah TBK dan mereka sudah listing atau listed di bursa ya, atau publicly held corporation ya, publicly held corporation. Oke, itu mekanisme penerbitan saham ya. Sekali lagi bisa secara langsung direct issue, bisa juga secara tidak langsung atau indirect issue. Oke. Berikutnya kita membahas mengenai nilai saham. Saham itu berarti ada nilainya dong Pak. Iya. Kan tadi masing-masing pemodal kan akan membeli saham. Dan saham itu nanti akan ditukarkan dengan uang yang mereka setorkan kepada si perusahaan tersebut, sehingga saham itu ada nilainya jelas ya. Nah, nilai saham itu nanti ada beberapa macam nilai saham. Kalau kita lihat di sahamnya masing-masing, ada namanya par value. Sama ketika kita kemarin membahas mengenai obligasi atau bonds, itu ada namanya par value. Par value atau nominal value, jelas artinya di situ adalah nilai yang tercatat di saham tersebut ya. Nilai yang tercatat di saham tersebut itu disebut sebagai par value atau nominal value. Jadi par value akan menunjukkan harga jual saham, nominal saham, dan tercantum di dalam sertifikat saham. Nah, par value ini ditentukan oleh perusahaan. Ya, par value ditentukan oleh perusahaan, bukan oleh pasar. Jadi perusahaan bisa ini menawarkan sahamnya, kemudian dia saham itu punya nilai jual tertentu. Nah, nilai jual yang ditentukan oleh
perusahaan yang menerbitkan saham itu disebut sebagai par value atau nominal value, dan par value atau nominal value ini tercatat di dalam sertifikat saham. Artinya par value harus disebutkan di sertifikat saham. Itu par value. Kemudian ada juga namanya market value. Ya, market value. Berbeda dengan par value, kalau market value itu atau market price itu menunjukkan harga yang berlaku di pasaran atas saham satu perusahaan. Bisa jadi market value atas satu saham itu lebih besar daripada par value-nya, bisa juga lebih kecil dari par value-nya dalam kondisi tertentu. Tapi biasanya, umumnya market value itu lebih besar daripada par value. Nah, market value itu tidak tertulis di sertifikat saham. Market value yang nentuin siapa? Yang nentuin market value itu bukan para pemegang saham, bukan juga si perusahaan yang menerbitkan saham, bukan. Nah, market value ditentukan oleh hasil dari mekanisme supply and demand. Artinya, market value ditentukan oleh kekuatan supply and demand yang berlaku di bursa atau di pasar saham. Misalkan saja saham PT Garuda memiliki par value per lembarnya misal 10.000 misal. Kemudian setelah di launching, dijual ke market, ternyata saham Garudanya itu bukan lagi berapa tadi, 10.000 ya, bukan lagi 10.000 per lembar, melainkan naik menjadi 10.100 rupiah per lembar. Nah, 10.100 rupiah per lembar itu merupakan market value. Kalau yang 10.000 tadi itu merupakan par value. 10.000 par value yang menentukan adalah PT Garuda. Nah, 10.100 rupiah yang menentukan bukan PT Garuda. 10.100 dihasilkan dari mekanisme supply and demand. Nah, Pak, bisa nggak Pak kalau hari ini 10.100? Yang lalu kok cuma 10.050? Bisa nggak kalau kemudian 3 hari kemudian menjadi 10.200? Jawabannya adalah bisa. Jadi kalau par value itu sifatnya konstan, nggak berubah. Sementara kalau market value itu sifatnya berubah-ubah, tergantung mekanisme supply and demand yang berlaku di bursa atau di pasar saham. Paham ya? Itu par value, market value. Ini dua istilah ini sama dengan ketika kita membahas mengenai bond atau obligasi. Di situ ada par value atau face value, principal value, dan ada market value. Nah, berikutnya ada namanya premium. Ya, ada namanya premium. Premium atas saham. Premium atas saham ini bahasa Indonesianya, istilahnya, terminologinya itu disebut sebagai agio. Ya, premium bahasa Indonesianya agio. Ya, agio. Kalau kita membahas tentang obligasi, ada premium on bond, ada juga discount on bond. Kalau kita membahas tentang saham, yang ada hanya premium. Ya, share premium, tidak ada diskon on share atau share diskon, ya, itu enggak ada kalau kita membahas tentang saham. Nah, sehingga premium, share premium itu merupakan selisih antara nilai pasar dengan nilai par atas satu saham tertentu. Jadi selisih antara par value dengan market value akan menghasilkan share premium. Seperti saya katakan tadi bahwa pada umumnya market value itu akan lebih besar daripada par value kalau kita membahas tentang saham. Sehingga yang ada adalah premium atau share premium. Beda dengan bond. Kalau bond, market value-nya bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah daripada face value atau par value. Sehingga bisa mungkin saja premium on bond, mungkin saja juga bisa diskon on bond. Sementara kalau kita membahas tentang saham, yang ada hanya share premium. Tidak ada diskon on share atau share diskon, itu tidak ada. Oke. Kemudian ada juga satu saham yang diterbitkan dan kemudian sahamnya itu tidak memiliki nilai par atau tidak punya par value. Nah, saham-saham yang seperti itu disebut sebagai no par value share atau no par value stocks.
Kalau no par value itu sahamnya diterbitkan tapi tidak memiliki par value. Sebagai gantinya ada namanya stated value, ya, ada namanya stated value. Tapi Pak, kalau tidak ada par value-nya dan kemudian tidak ada stated value sebagai pengganti, mungkin nggak Pak? Mungkin saja, ya, mungkin saja, dan itu juga tidak apa-apa, gitu ya. Jadi intinya ada par value boleh, tidak ada par value-nya juga tidak apa-apa. Oke, itu ya. Jadi di sum up lagi, kita summary up lagi bahwa terkait dengan saham itu ada par value, ada market value, sama dengan obligasi. Hanya saja bedanya kalau di saham itu tidak ada diskon on share, tidak ada share diskon. Yang ada hanyalah share premium. Dan di saham itu juga bisa, saham yang diterbitkan itu tidak memiliki par value. Oke. Nah, kemudian kalau kita membahas mengenai saham gitu ya. Kalau kita membicarakan saham, artinya dalam konteks perusahaan, maka kita sedang membicarakan sisi ekuitas. Ya. Oke. Maka dari itu sekarang kita beralih pembicaraan kita ke sisi ekuitas atas perseroan terbatas. Oke. Equities itu merupakan pembiayaan atas resources yang dimiliki oleh perusahaan atau sumber daya perusahaan yang berasal dari setoran oleh pemilik. Karena kalau pembiayaan atas resources perusahaan itu bukan berasal dari pemilik, itu namanya liabilities atau utang. Jadi jelas ya, ini nggak perlu dihafal dan kita sudah paham dan sangat paham sekali bahwa persamaan dasar akuntansi aset sama dengan liabilities plus equities. Sehingga equities ini merupakan sumber pendanaan resources, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari pemilik perusahaan. Oke, itu kita sudah paham. Nah, sekarang kita fokus ke sisi ekuitas. Kalau kita perhatikan, maka mutasi atau perubahan ekuitas ini, ya, perubahan atas ekuitas ini hanya dimungkinkan oleh beberapa hal. Sehingga mutasi ekuitas di corporation, kalau kita membahas ekuitas dan konteksnya itu adalah corporation, perseroan terbatas, maka mutasi atau perubahan ekuitas ini hanya dimungkinkan oleh karena adanya beberapa hal saja. Yang pertama, adanya tambahan setoran modal oleh pemilik, atau dengan kata lain adanya saham baru yang diterbitkan. Itu nanti akan mengakibatkan adanya mutasi tambah untuk saldo equity atau ekuitas. Oke, paham ya? Jadi ekuitas ini akan bertambah kalau kemudian ada saham baru yang diterbitkan. Oke, tidak, ini harus dipahami ya. Jadi ini sebenarnya sama, kalau kemudian pemiliknya melakukan tambahan setoran modal, maka kemudian jelas sisi ekuitasnya akan bertambah. Nah, sisi ekuitasnya bertambah karena kita membahasnya perusahaan corporation, penambahan sisi ekuitas jelas itu pasti satu-satunya jalan itu adalah hanya diakibatkan oleh karena adanya penerbitan saham baru. Oke. Kalau di proprietorship company kita mengenal ada istilah pengambilan setoran modal. Kalau penambahan setoran modal ya jelas ada, baik di proprietorship maupun di corporation jelas ada. Nah, bagaimana sekarang dengan pengambilan modal atau penarikan modal oleh pemilik? Jadi kalau di proprietorship itu kan pemilik usaha itu bisa mengambil setoran modalnya secara langsung, dia ambil aja. Nah, itu disebut sebagai drawing atau withdrawal kalau di proprietorship company. Nah, apakah mekanisme drawing atau withdrawal itu atau prepay itu yang ada di proprietorship company itu bisa diterapkan di corporation? Jawabannya adalah tidak bisa. Artinya kalau satu orang pemodal sudah punya saham di satu PT, dia tidak bisa kemudian tiba-tiba saya BU banget nih, butuh uang banget, kemudian dia datang, misalkan Pak Agus gitu ya. Pak Agus dia punya setoran modal di PT ABC sebesar 50 juta karena kepepet banget, dia
butuh uang banget, kemudian dia datang ke PT ABC. PT ABC, saya kan punya modal di kamu sebanyak 50 juta. Saya lagi BU banget nih. Saya mau ambil modal saya sebagian aja, nggak semuanya, 40 juta. Tolong saya dicairkan modal yang sudah saya setorkan sebesar 40 juta dikasihkan ke saya, mau saya ambil. Apakah kemudian mekanisme itu bisa dijalankan oleh PT ABC? Kemudian PT ABC ngasih uang ke Pak Agus sebesar 40 juta? Jawabannya adalah tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi Pak Agus tidak bisa minta uang yang sudah dia setorkan kepada PT ABC sebagai setoran modal. Nggak bisa. Loh Pak, waduh gimana Pak? Kalau begitu, kalau nggak bisa, kalau Pak Agus itu benar-benar butuh uang, terus bagaimana Pak? Ya kalau Pak Agus butuh uang, benar-benar butuh uang, jangan minta ke PT ABC. Terus gimana caranya? Ya sahamnya Pak Agus yang berada di PT ABC itu dijual aja sendiri oleh Pak Agus, dijual kepada orang lain. Selesai, nanti dia dapat uang. Oh gitu ya Pak? Iya. Kan tadi di video materi sebelumnya kan tadi kemudahan untuk transfer kepemilikan atas saham. Artinya si perusahaan PT ABC nggak mau tahu dan tidak perlu tahu atas transaksi jual beli saham. Jadi kalau Pak Agus butuh duit, ya juallah sahamnya kepada orang lain. Pak, seandainya saja kemudian tidak ada pihak atau investor lain yang mau ngebeli saham yang dimiliki oleh Pak Agus di PT ABC, terus gimana dong Pak? Ya sudah, tamat sudah riwayatnya. Pak Agus nggak akan bisa ngambil balik modal sebesar 50 juta yang dia sudah setorkan. Pak, kalau apes-apesnya kemudian kok kinerja PT ABC itu kok semakin jelek, rugi terus gitu Pak. Terus karena perusahaannya rugi terus, nggak pernah bayar dividen, otomatis kan reputasi bisnis PT ABC kan jelek. PT ABC anggaplah sudah listing di bursa. Karena reputasinya jelek kan harga sahamnya merosot terus sampai dengan kemudian sampai di bawah par gitu. Market value-nya di bawah par value-nya. Sampai dengan kemudian nggak laku deh, turun terus, akhirnya nggak laku, bangkrut, dilikuidasi. Ya sudah, uangnya Pak Agus 50 juta misalkan amblas, hilang, selesai. Jadi hati-hati kalau investor itu sepanjang dia sudah menanamkan modalnya, sudah berinvestasi dalam bentuk setoran modal, maka hati-hati, nggak bisa diambil lagi. Ya, tidak bisa diambil lagi. Satu-satunya cara untuk way out, untuk mengambil uang yang sudah ditanamkan di perusahaan dalam bentuk saham, satu-satunya cara adalah hanya menjual saham yang dimiliki kepada pihak lain atau investor lain. Tidak bisa minta langsung kepada perusahaan yang bersangkutan, ya, tidak bisa minta langsung kepada perusahaan yang bersangkutan. Nah itu tidak bisa, ya, tidak bisa. Atau ada lagi satu cara lain lagi, yaitu dengan memanfaatkan buyback saham oleh perusahaan yang bersangkutan, atau dengan kata lain treasury shares, mekanisme treasury shares. Tapi kemudian kalau perusahaannya itu kok sudah tidak membayarkan dividen beberapa periode, kemudian kinerja bisnisnya itu jelek, rugi terus-menerus rugi gitu ya, tidak mungkin dia perusahaan itu akan membeli saham treasury gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi untuk investasi di perusahaan dalam bentuk saham, ya, hati-hati, harus pilih-pilih apakah perusahaannya bagus atau tidak kinerjanya. Oke, itu yang pertama, bahwa mutasi ekuitas di corporation itu akan meningkat oleh adanya tambahan setoran modal dalam bentuk penerbitan saham baru. Kemudian sisi ekuitas di perusahaan yang PT ini tadi, corporation ini, itu akan meningkat oleh adanya profit, ya, akan meningkat pula oleh adanya profit. Profit itu kan artinya sisa hasil usaha, ya. Hasil usaha itu kan akan ketika satu perusahaan itu sudah berusaha dalam satu periode tertentu, maka dia akan mendapatkan revenue. Revenue-nya kemudian akan ditandingkan dengan beban usaha atau expenses, dan kemudian ending-endingnya dia akan menghasilkan profit. Nah, profitnya ini akan menambah ekuitas, ya. Profit akan menambah ekuitas. Oke.
Loh Pak, kok bisa profit menambah ekuitas? Ya, kan kalau kita lihat di jurnal penutup atau closing entries, maka income summary, selisih antara revenues dan expenses yang berupa income summary itu kan akan di close ke capital atau modal. Paham ya sampai di situ ya? Jelas. Berarti kalau gitu modal kan ada sisi ekuitas. Berarti profit itu akan menambah ekuitas profit. Kalau loss gimana Pak? Itu kalau net income ya atau profit. Kalau net income menambah ekuitas. Kalau net loss rugi ya jelas akan mengurangi ekuitas. Oke? Paham ya sampai di sini ya? Nah, kemudian selain adanya net loss yang akan mengurangi ekuitas, nah, ekuitas ini juga akan berkurang oleh adanya pembagian profit. Pembagian profit maksudnya apa Pak? Pembagian profit, pembagian hasil bisnis di konteks pembicaraan kita mengenai corporation, maka itu adalah merupakan dividen. Ya, dividen. Loh Pak, kalau begitu dividen itu apakah mirip dengan drawing atau prive di proprietorship company? Kalau dikatakan sama itu tidak. Kalau dikatakan mirip, ya. Kenapa kemudian ada mekanisme drawing yang dilakukan oleh pemilik di proprietorship company? Karena memang si pemilik perusahaan itu, proprietorship company itu butuh untuk mengambil profit yang dihasilkan oleh perusahaan itu gitu loh. Ya, kalau di proprietorship. Nah, sementara di corporation itu tidak ada mekanisme pengambilan setoran modal secara langsung. Maka kemudian mekanismenya yang ada adalah pembagian profit. Ya, pembagian profit. Nah, pembagian profitnya ini disebut sebagai dividen. Jadi kalau dikatakan apakah dividen itu sama dengan drawing atau withdrawal, jawabannya adalah tidak. Kalau dibilang mirip, ya mungkin mirip, tapi kalau dibilang sama itu tidak. Dividen tidak sama dengan drawing. Jadi jelas ya. Jadi di sisi ekuitas itu mutasinya kan bisa kemungkinannya dua, mutasi tambah atau mutasi kurang. Mutasi tambah sisi ekuitas dalam konteks corporation itu diakibatkan oleh adanya penerbitan saham baru. Kemudian penambahan ekuitas itu juga dimungkinkan kalau perusahaannya punya net income, itu menambah ekuitas. Hal ini ditunjukkan oleh dapat kita lihat di closing entries atau jurnal penutup. Kemudian ekuitas bisa juga berkurang kalau adanya net loss, perusahaannya rugi, itu nanti ekuitasnya akan berkurang. Dan juga ekuitas ini akan berkurang oleh karena adanya pembagian laba usaha atau dividen. Nah, kemudian berikutnya, Pak, apakah profit yang dihasilkan oleh satu corporation ini akan selalu dibagikan kepada para pemegang saham? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada kewajiban perusahaan untuk membagikan seluruh profit atau net income yang dihasilkannya selama menjalankan proses bisnis, semuanya 100% dibagikan sebagai dividen. Enggak ada kewajiban itu. Loh Pak, kalau begitu enggak semuanya dibagi sebagai dividen dong Pak? Iya betul. Nah kalau begitu ada sisa hasil usaha yang kemudian tidak dibagikan kepada para shareholder dong Pak? Jawabannya adalah yes, definitely. Nah, profit atau sisa hasil usaha yang terakumulasi tidak dibagikan kepada para shareholder dan kemudian terakumulasi itu akan membentuk satu akun yang disebut sebagai return earning. Saya ulang, corporation dia menjalankan proses bisnis, tentu saja dia akan mendatangkan profit dong, kan gitu. Kalau dia sudah berbisnis, menjalankan proses bisnis, ngejual produk, tentu saja kemudian dia akan mendapatkan profit atau net income. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak ada kewajiban dan tidak ada hukumnya bahwa satu corporation itu harus membayarkan setiap tahun 100% profitnya dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Nggak ada kewajiban itu. Berarti kalau tidak ada kewajiban itu, hanya sebagian saja dari laba operasi yang dihasilkan oleh corporation
yang dibayarkan sebagai dividen. Kalau begitu ada sisa yang ketiga. Nah, kalau begitu ada dong sisa hasil usaha yang tidak dibayarkan sebagai dividen. Jawabannya adalah iya. Nah, sisa hasil usaha yang tidak dibayarkan sebagai dividen itu disebut sebagai laba ditahan atau bahasa Inggrisnya retained earning. Nah, di dalam corporation kalau kita lihat di jurnal penutup atau closing entries, nanti income summary akan di-close, akan ditutup bukan langsung ke equity, melainkan akan ditutup ke return earning. Jadi return earning atau laba ditahan ini akan menjadi akun tampungan bagi akumulasian atas profit yang dihasilkan perusahaan dari periode ke periode. Loh Pak, berarti kalau begitu untuk komponen ekuitas di corporation Pak, berarti ada dua macam dong itu nanti. Jawabannya adalah iya. Ada dua item, dua komponen dari kelompok ekuitas yang ada di corporation. Jadi yang pertama adalah setoran modal, atau bahasa Inggrisnya adalah share capital. Kalau ini murni berasal dari para pemegang saham atau shareholder. Dan yang kedua ada berasal dari ekuitasnya ini, komponen kedua ekuitasnya ini adalah ada berasal dari sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan terakumulasi yang disebut sebagai laba ditahan atau return earning. Nah, jelas ya berarti ya. Kita tahu sekarang kalau di proprietorship company dan di partnership company komponen modalnya itu cuma satu isinya, yaitu modal, selesai. Tetapi khusus untuk di corporation komponen ekuitasnya ada dua macam, yaitu share capital, modal saham, dan yang kedua adalah laba ditahan atau return earning. Oke? Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kalau begitu sudah selesai pembahasan kita di part yang ketiga. Kita sudah berbicara banyak tentang seluk-beluk corporation dan fitur-fitur yang ada di corporation. Oke. Sampai di sini kita lanjutkan pembahasan kita masih dengan topik corporation di video materi yang keempat. Nanti kita akan bahas mengenai akuntansi untuk corporation. Oke, terima kasih.